Perkenalkan, saya Andi Subair, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan sekarang saya berada di SD Impres ya 675 Watangka. Sekarang saya bersama pimpinan SD Impres 675 Watangka. Jadi di sini saya meminta kesediaan waktu Ibu untuk melakukan kegiatan sesi wawancara. Kebetulan ada tugas dari guru penggerak yang sehubungan dengan pengambilan keputusan dalam menjalankan kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi seperti tadi yang saya katakan, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin saat ini. Baik, langsung saja. Jadi sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa Ibu jawab, dan jika misalnya tidak berkenan bisa juga tidak dijawab. Baik, Bu, yang pertama di sini, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sedikit perjelas dulu di sini. Kalau dilema etika, terkadang kita mengambil sebuah keputusan semuanya benar, tapi mengandung unsur dilema. Sedangkan kalau bujukan moral, kasus yang kita hadapi atau pengambilan keputusan yang ingin kita laksanakan terkadang bertentangan dengan aturan yang sedang kita jalankan, seperti itu. Kalau di sini biasanya kalau terjadi suatu kasus di komunitas tadi, maka yang dilema etika itu mungkin perlu penanganan khusus, dan ini mungkin kita berhubungan dengan guru BK. Oh iya, betul sekali. Karena kepala sekolah itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari guru. Jadi ceritanya dalam pengambilan keputusan melibatkan beberapa unsur yang ada di instansi yang sekolah Ibu pimpin ini. Baik, sekarang selanjutnya saya ke pertanyaan kedua. Nah, ini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Dalam pengambilan keputusan, ya mungkin ini kita harus kembali kepada peraturan, karena setiap pengambilan keputusan kami juga senantiasa menjadi hubungan dengan segala dan memastikan bahwa keputusan tersebut itu benar-benar sudah ditentukan, karena ya kita pahami bersama bahwa selalu ada alasan dibalik. Jawabannya sangat menginspirasi sekali. Selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, di sini mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu laksanakan atau terapkan di sekolah selama ini. Yang pertama kita cari informasi, terlebih dahulu, kemudian kita datang ke lapangan untuk melakukan wawancara pada semua pihak yang terkait. Setelah itu baru kita menganalisis untuk diambil keputusan. Selanjutnya di sini saya masih ada beberapa pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa pengambilan keputusan secara etika apabila dilakukan secara komunitas, ya artinya tergantung kepada objek permasalahan kasus yang ada, dan saya mengobrol dengan
melibatkan semua guru dan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Oh iya. Jadi ceritanya dalam pengambilan keputusan ini ibu selalu melibatkan semua pemangku kepentingan yang tergabung di sekolah, termasuk guru BK. Nah, mungkin salah satunya mungkin saya bisa tambahkan sedikit masukan Bu. Kalau misalnya seperti ini yang berhubungan dengan kegiatan kesiswaan, mungkin juga bisa dilibatkan orang tua siswa seperti itu. Selanjutnya yang pertanyaan ke-5 ini Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di Dilema Etika? Tantangan yang ada dalam pengambilan keputusan yaitu apabila orang diterima, ya karena kan kadang kalau kita mengambil keputusan itu, apalagi ini tentang dilema etika. Iya, dilema etika. Ya, biasanya kurang diterima. Iya, betul sekali. Dan tentu saja kita tidak sampai di situ, nggak berhenti, tapi kita harus berusaha meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Oh iya Bu. Nah oke, selanjutnya saya ke pertanyaan nomor 6 Bu. Apakah Ibu memilih sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu biasanya jalankan? Kalau kami itu tidak ada jadwal, tapi kami senantiasa berusaha apabila ada kasus itu langsung diselesaikan secepat mungkin. Ya, jadi ceritanya dalam pengambilan keputusan secara responsif Ibu ya, istilahnya seperti itu. Baik Bu, selanjutnya ke pertanyaan yang ketujuh. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, jadi ya Masya Allah faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik itu dari guru atau tenaga kependidikan maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Indonesia. Oh iya. Nah oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman, khususnya dalam pengambilan keputusan dilema etika? Mungkin ini sudah sering kita dengar ya bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Iya, betul. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan. Nah, Bu, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan, karena 8 pertanyaan yang berhubungan dengan kasus atau cara pengambilan keputusan atau penentuan sikap dalam mengambil sebuah keputusan yang terkadang kita memang selalu dihadapkan dengan dilema-dilema. Nah, di satu pihak ketika kita mengambil sebuah keputusan, mungkin ada saja orang-orang yang di sekitar kita tidak setuju. Nah, tapi dalam hal pengambilan keputusan, terkadang kita harus tegas dalam menentukan sebuah sikap. Keputusan yang kita ambil harus mengedepankan kepentingan guru seperti itu. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini kegiatan kita. Saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Subair, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Baik Pak, adapun maksud kedatangan saya di sini sehubungan dengan kegiatan calon guru penggerak, saya ingin mewawancarai
atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Jika Bapak berkenan menjawab, namun jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi langsung saja di sini pertanyaan yang pertama, Pak Nasir, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Biasanya apabila terjadi kasus di tubuh peserta didik, maka kita tentu memberi penanganan melalui guru BK dan kesiswaan, karena kepala sekolah tidak bisa turun tangan langsung sendiri. Oh iya, jadi di sini dalam menangani kasus dilema etika, Bapak meminta bantuan seperti guru BK dan melibatkan guru-guru lain yang ada di lingkungan sekolah. Khususnya di sini semua pemangku kepentingan, Pak, yang ada di sekolah. Semua ikut terlibat. Oke, baik. Pertanyaan kedua, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, apabila dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan pada aturan yang berlaku di sekolah. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar sudah dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oh iya, betul sekali, Pak. Selanjutnya, Pak Nasir, sekarang kita masuk di pertanyaan ketiga. Nah, di sini yang saya ingin ajukan pertanyaan mengenai langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini atau terapkan di SD Pres 675 Buaran ini. Oh, biasa saya pertama itu saya dulu mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya turun ke lapangan, mewawancara di berbagai pihak, lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil suatu keputusan yang terbaik. Oke, Pak. Jadi ada praobservasi melalui kegiatan analisis untuk menentukan atau mengambil keputusan, Pak? Iya, betul sekali. Oke, Pak, lanjut di pertanyaan keempat. Nah, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Oh, pertama kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontan tergantung objek permasalahan, ya. Di lapangan saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah dan teman-teman guru yang lain yang ada di sekolah, termasuk guru senior, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama yang diambil. Oke, Pak, luar biasa sekali. Jadi di sini Bapak menggambarkan bahwa bagaimana seorang pemimpin harus secara cepat dan aktif dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelima. Nah, di pertanyaan kelima ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi biasanya adalah dalam pengambilan keputusan adalah adanya apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang tersebut supaya bisa terlibat dalam keputusan ini. Jadi terlebih dahulu untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama harus meyakinkan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ini. Baik, Pak, selanjutnya ke pertanyaan ke-6. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Biasanya di sini tidak ada jadwal tertentu, ya. Semua diambil, diselesaikan
dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Artinya di sini tidak ada jadwal. Kalau ada dilema etika, kita langsung selesaikan dengan baik ya, tanpa ada jadwal. Oh iya Pak, dari beberapa kepala sekolah yang sudah saya wawancarai, umumnya mereka pada kegiatan pengambilan keputusan rata-rata tanpa terjadwal, istilahnya lebih responsif dan lebih cepat dalam mengambil sikap menghadapi sebuah problematik atau sebuah kasus, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, lanjut ke nomor 7 ini Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan itu biasanya berasal dari adanya dukungan dari wakil kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah. Oh iya, jadi ceritanya dalam mengambil keputusan Bapak melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau orang tua siswa dilibatkan atau tidak Pak? Biasanya orang tua siswa kami panggil, iya. Kemudian ada namanya komite sekolah bisa terlibat dalam setiap kegiatan ataupun ada problema yang ada di sekolah. Oh iya, luar biasa sekali Pak. Nah, jadi ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman, khususnya dalam pengambilan keputusan dilema etika? Betul sekali. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian. Untuk setiap kasus permasalahan terjadi di lapangan, artinya kita harus melihat pengalaman ya, supaya kita jadi bisa mengatasi kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Nah, oke Pak. Jadi di sini terkadang dalam mengambil sebuah keputusan, nah, jadi seperti tadi yang Bapak katakan bahwa kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang telah kita lalui bersama. Nah, baik Pak, satu hal yang ingin saya tambahkan di sini mengenai kegiatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apapun kondisi yang kita hadapi di sekolah, baik itu kita ketika berhubungan dengan keputusan yang ingin kita ambil, baik itu kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, sebisa mungkin keputusan yang kita putuskan bersama itu adalah keputusan yang berpihak kepada murid atau memberikan keuntungan atau berpihak pada kemerdekaan pembelajaran murid kita di sekolah. Baik Pak, pada mungkin cukup sampai di sini kegiatan wawancara kita hari ini. Saya rasa dari 8 pertanyaan semua sudah saya tanyakan ke Bapak dan alhamdulillah jawabannya sudah saya rekam di video ini. Saya akhiri kegiatan wawancara kita pada kesempatan kali ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Subair sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Assalamualaikum Pak Mulyadi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak, adapun maksud kedatangan saya di sini sehubungan dengan kegiatan calon guru penggerak. Di sini saya akan mewawancarai atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bapak bisa jawab jika berkenan, jika tidak juga tidak apa-apa. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak. Di sini selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih Pak Subair. Jadi Angkatan 8 ya Pak Subairnya. Ini apabila terjadi suatu kasus pada khusus peserta didik sebagai pendidik pembelajaran, maka dilema etika perlu penanganan khusus penanganan khusus ya
melalui guru BK dan kesiswaan. Nah, di sini kami ada beberapa, termasuk guru olahraga saya ambil sebagai guru BK. Kenapa? Karena jumlah jamnya yang namanya setelah selesai jam pelajarannya dia bisa mengambil alih pelajaran BK-nya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan dari rekan atau guru bantunya atau rekan pendidik yang lain, rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti itu. Luar biasa sekali jawabannya. Jadi di sini Bapak memberdayakan semua pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, oke Pak, langsung ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan baik dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Jadi intinya pengambilan keputusan tidak ada yang dirugikan. Betul sekali. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu saya mencari informasi terlebih dahulu atau istilah mengidentifikasi permasalahan. Setelah itu saya langsung ke lapangan atau menuju ke dimana tempat kejadian atau kasus itu. Selanjutnya turun langsung mewawancarai ada berbagai pihak. Lalu saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oh, iya. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang Bapak lakukan. Yang pertama mulai dari tahap identifikasi, kemudian terus langsung ke lapangan, kemudian melakukan kegiatan wawancara. Sangat super sekali jawabannya Pak. Langsung ke pertanyaan keempat di sini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, ya, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya ngobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek atau karena di SD istilahnya tidak ada Wakasek atau Kepala sekolah. Dengan rekan-rekan saya dudukkan rekan-rekan guru, ya. Setelah itu dengan guru-guru senior, ya. Selanjutnya didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Jadi di sini Bapak melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah, khususnya yang mungkin ke guru-guru senior karena mereka lebih banyak pengalaman Pak. Ya, betul. Oke, di sini ke pertanyaan nomor 4 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, berbicara dengan tentang yang paling efektif itu tadi seperti turun ke lapangan untuk dan mewawancarai. Setelah mengidentifikasi, turun ke lapangan dan mewawancarai dengan melibatkan semua elemen yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kita ke pertanyaan nomor 5 nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering Bapak temui di sekolah?
Yang pertama, ya, karena semua orang itu tidak memiliki memiliki pemahaman yang sama, ya, pemahaman yang sama. Artinya bagaimana kita berdiskusi dengan mereka, memberikan pemahaman bahwa seperti ini keputusan yang tidak ada yang dirugikan. Kedua, bagaimana kita meyakinkan orang untuk terlibat dengan keputusan yang kita putuskan. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya melalui rapat, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan dalam penanganan kasus di lima etika ini? Kalau di sini, tidak ada jadwal tertentu, ya, tidak ada jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan dan sebisa mungkin selesai dan tidak memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena yang sampai berlarut-larut itu akan memakan waktu dan akan memunculkan konflik baru nanti. Iya, betul sekali. Nah, di sini ketika ada masalah yang muncul di sekolah langsung ditangani secepat mungkin, karena yang dikhawatirkan di sini ketika masalah yang tidak ditangani secara cepat akan berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru seperti itu, Pak. Nah, oke. Nah, di sini sekarang kita melangkah ke pertanyaan nomor 7, Pak. Nah, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam penanganan dilema etika? Jadi sebenarnya saya berterima kasih semua kepada rekan pendidik yang ada di sini. Kenapa? Karena dalam pengambilan keputusan kami saya selaku pimpinan atau pemimpin pembelajaran di sini berkaitan selalu dibantu oleh rekan pendidik yang lain, teman-teman sejawat, baik sebenarnya baik di lingkungan sekolah ini maupun di luar lingkungan sekolah. Saya tetap meminta pendapat untuk pengambilan keputusan seperti ini. Intinya itu. Oke, jadi di sini ada saling keterlibatan antara setiap pemangku kepentingan atau rekan-rekan guru atau teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Oke Pak, ini yang pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman, ya, pembelajaran yang dapat saya ambil di sini, yang pertama itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul sekali. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kenapa? Walaupun ilmu kita tinggi, tapi kalau pengalaman tidak ditopang dengan pengalaman, itu akan istilahnya hanya berjalan di tempat saja. Iya. Akan tetapi kalau kita sejajar dengan pengalaman, insya Allah pasti akan meningkat lagi. Yang kedua, kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi itulah intinya sebagai kata kunci adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang paling baik. Oke Pak, luar biasa sekali jawabannya. Nah, itulah hasil wawancara saya dengan Bapak Mulyadi. Semua jawaban bisa saya jadikan inspirasi dan sebagai pelajaran untuk bagaimana menangani kasus khususnya dilema etika ini. Mungkin demikian sesi diskusi saya dengan beliau. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.